penting. Ini apa kabar semuanya? Sudah sarapan? Close. Baik, sedikit saya menceritakan pengalaman saya sebagai tour guide ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nathan Sudiono. Saya dari DPC KPU Lombok Tengah. Kebetulan saya posisi jabatan sebagai sekretaris. Ketuanya Pak Samsul Bahri. Dan beliau ini wakil sekretaris saya. Ya. Jadi storytelling ini mengenai tentang pengalaman itu ya. Oh ya, jadi pengalaman yang saya pernah temukan itu ketika saya pernah ikut trekking Rinjani ya. Itu di tahun kalau tidak salah 2004 atau 2005. Sudah naik gunung sekitar 3 kali ya, dan muncaknya sekali. Berarti yang gunungnya ini cuma 3 kali, Pak? 3 kali, tapi muncaknya cuma sekali. Ke Toksingan Rinjani ya, di ketinggian 3.726 meter. Ya, di atas permukaan laut. Dan di sana di Rinjani itu ada danau namanya Danau Sederhana. Ya. Boleh dicatat silakan. Baik, Kemenkrab Baperkrab. Kemenkrab Baperkrab Republik Indonesia. Saya sedikit nervous ya. Kita berbicara sama, maaf, ketika saya berbicara sama teman-teman guide itu sedikit nervous. Kenapa? Karena beda. Aura teman-teman ini beda semuanya. Baik. Jadi waktu itu potong amplop, Pak. Salah nyebut kementerian, potong amplop. Kalau buat tambahin kan, ini kan saya yang pertama. Begitu sekian. Baik. Jadi pengalaman saya itu waktu itu masih on the job training sebagai bukan escort, tour escort, di mana saya lebih dominan diperhatiin saya daripada kamu saya gitu ya. Karena apa? Karena kecerewetan saya sebagai tour escort. Ya, kenapa? Saya di samping itu saya sebagai tour escort itu lebih saya memperhatikan tamu begitu. Jadi walaupun tamu tidak minta waktu sesuatu, saya lebih dominan terus menanyakan kepada tamu bahwa apa yang mereka inginkan. Jadi saya minta penjelasan kepada tour guide. Saya bukan tour guide gunung, tapi waktu itu saya sebagai tour escort. Ya. Dan waktu itu ketika tahun 2005 kalau tidak salah pernah eruption ya. Ya, pernah ya eruption. Dan waktu itu saya naik sampai di Pelawangan Senaru. Bapak-bapak mungkin masih kecil ya waktu itu. Ya, karena tahun 2005 masih jauh. Ya, udah naik 2005? Saya 2003 naik. 2003, benar? Iya. Oh ya, jadi bukan. Saya 2002 udah naik, tapi 2005 saya temukan eruption. Sorry Pak ya. Iya. Sip. Baik. Jadi Sebentar. Ini kita sedang praktik bagaimana guiding seorang pemandu. Ketika di liburan, kita customer. sebentar, Bapak posisinya itu jangan mengkritik saya dulu ya. Karena posisinya Bapak itu saya diam-diam mengambil laptopnya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Jadi itu storytelling lah ya. Apa yang saya alami dalam hidup saya. Boleh ya. Nanti saya akan ceritakan sedikit atraksi tentang wisata. Atraksi tentang wisata. Atraksi wisata. Berapa ini? Pak Ibu jangan dimasukin ke YouTube dulu. Pak sekitar sampai ini. Kenapa? Pak sekitar sampai ini. Ya. Kok saya curiga? Atraksi tentang wisata. Kok saya curiga? Saya wakil sekretaris Mbak kebetulan dan itu sekretaris lagi. Ya. Sama-sama. Ya. Lanjut ya. Ya. Jadi waktu itu saya sebagai tour escort Mbak ya di
cek di apa namanya trackingnya, ya, di mana waktu itu erupsinya 2005 dan kami seharusnya turun ke danau, dan waktu itu kita tidak diperbolehkan turun ke danau karena kondisi Rinjani waktu itu erupsi dan kelihatan apa namanya magmanya itu keluar dan mencebur ke danau. Ya. Dan waktu itu kita memberikan penjelasan tentang bahayanya atau guide-nya memberikan penjelasan tentang bahaya bagaimana nanti ketika akan turun ke danau dan apa yang akan terjadi. Oke? Dan waktu itu baru saya dengar kalau gunung itu suaranya seperti tidak jauh beda seperti apa namanya yang ketika mau meletus itu keluar seperti gemuruhnya, suara gemuruh itu besar sekali. Oke, that's all for Rinjani. Baik, saya ceritakan sedikit tentang 3 menit lagi, Pak. berapa? 3 menit. Baik, saya sedikit ceritakan tentang atraksi wisata, ya, di mana kita di sini di Lombok mempunyai salah satu tarian yang namanya perisian. Ya, perisian itu berasal kata dari parisai atau pelindung. Iya, pelindung ya. Di mana tari perisian ini dulu dipertontonkan pada saat waktu datu-datu Lombok balik dari perangnya itu dipertontonkan di sana untuk menghibur para prajurit-prajurit dan datu-datu dulu. Karena di Lombok di sini tidak ada raja ya, masih dalam kedatuan. Paham semuanya? Ya. Jadi perisian ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah yang sudah betul-betul punya nyali gitu ya. Tidak sembarang orang yang mampu dan bisa melakukan tari perisian permainan tersebut ya. Dimana tari perisian ini menggunakan alat yang namanya rotan ya, rotan untuk digunakan sebagai senjata pemukulnya, dan indi atau perisainya atau tamengnya itu namanya indi, itu yang digunakan untuk melindungi diri dari pukulan musuh. Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya guiding jadinya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat tari perisian itu ketika waktu Independence Day ya. Independence Day di mana Hamin 14 itu biasanya diadakan di bagian daerah selatan untuk tari perisian ini. Dan tari perisian ini juga dipertontonkan di salah satu desa adat yang ada di Pulau Lombok, namanya Desa Adat Suku Sasak Sade dan Suku Sasak Ende. 1 menit. Kenapa? 1 menit. 1 menit semesta. Ya, jadi di samping itu juga orang Lombok ini betul-betul masih memegang tentang kekebalan ya. Jadi tari perisian ini adalah salah satu yang dipertontonkan kepada halayak ramai, di mana yang mengadu ini namanya Compact to the us. Yang diadu namanya pepadu ya. Dan yang mengadu ini namanya apa? Ibrahim lupa saya. Pekembar. Ya, pekembar ini yang mengadu orang ya. Jadi ini yang mengadu orang. Dan di mana para pepadu ini nanti ketika akan melakukan perisian ini atau tarik perisian ini akan menunjukkan ketangkasannya, bagaimana mereka menggunakan keahlian dalam memukul lawan, di mana lawan itu akan akan dikatakan KO ketika kena kepala dan mengeluarkan darah segar. Nah, itu aja. Iya, udah penutupnya Pak Salah.
Penutupnya, jadi baik teman-teman, semoga harapan kami sebagai tour guide saat ini, semoga pandemi ini berlalu, dan menurut kata hati saya itu normal itu akan terjadi ketika kita sudah divaksinasi semua, ya. Jadi kita jangan beriming-imingi dulu untuk tamu itu, karena sekarang yang kita harapkan tamu yang akan datang itu adalah yang ekonominya menengah ke atas, tidak seperti dulu bawah ke atas mereka pasti datang ke Lombok. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai, kebetulan saya banyak incas di bandara, jadi Mbak Sembiring ya, nggak apa-apa saya panggil Mbak Sembiring ya, Ibu Sembiring, kalau ada butuh di bandara tinggal kontak saya, dan saya sudah bisa membaca volume tamu yang datang ke Lombok seperti apa. Dan alhamdulillah mulai dari kemarin sebelum Hari Raya Nyepi, Lombok sudah mulai ramai, dan kebetulan hari ini ada acara, kalau tidak salah, acara pertemuan pengukuhan Dewan Advokat seluruh Indonesia, dan kebetulan saya ke Cipratan di tanggal 21-nya, alhamdulillah di tanggal 21 dan 22. Itu saja dari saya, mungkin kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh.